budget terendah yang Dokter Henny bisa kasih, ya oke, budget segini I can do something for your acne, itu berapa? 500.000 dok. 500.000? 500.000 itu udah paling minimal dan dapat membantu banget untuk acne juga. Jadi dengan budget 500.000 you can actually do something with your acne. Yang pertama kamu dapat lakukan chemical peeling. Selain dari peeling tadi, yang kamu dapat kerjakan adalah IPL. Pasien paling banyak di klinik Photrepo selama ini itu salah satunya adalah jerawat. Yes. Nah, hari ini kita akan bahas, kita kupas tuntas pembahasan yang kita buat sesimpel mungkin ya Dokter Henny ya, untuk mengenali kenapa sih sebenarnya jerawat ini terjadi. Dan bukan hanya itu, kita juga akan bahas untuk kalian semua perawatan jerawat yang mana sebenarnya yang paling tepat sesuai dengan budget kalian masing-masing. Sebelum itu kita kenali dulu, kenapa sih Dokter Henny orang tuh bisa jerawatan? Sebenarnya ada 4 faktor yang paling jelas kenapa bisa terjadi jerawat dok. Yang pertama itu emang karena adanya penumpukan sel-sel kulit mati atau yang kita sebut dengan hiperkeratinisasi. Yes, itu yang pertama. Yang kedua karena emang kulitnya berminyak. Jadi emang kelenjar minyaknya ini overproduction dok. Bisa karena dia overproduction atau emang dari komposisi minyaknya ini berbeda dari orang umum gitu. Nah di sini kita bisa lihat nih dok, biasanya kelihatan nih komedonya banyak. Nah kemudian itu kedua ya Dokter Henny ya. Yang ketiga kenapa? Yang ketiga, setelah terjadi nih penumpukan dari sel-sel kulit mati dan minyak, dia akan terjadi kolonisasi dari bakteri Cutibacterium acne atau yang pernah kita dengar dengan Propionibacterium acne sebelumnya dok. Kemudian setelah ini kan terjadi perkembangbiakan dari bakteri, kemudian terjadilah inflamasi atau peradangan yang kita lihat sebagai jerawat. Di samping dari 4 alasan ini, ada yang kita panggil sebagai faktor resiko. Nah, faktor resiko untuk orang yang bisa jadi jerawatan itu apa aja Dokter Henny? Yang pasti yang pertama adalah genetik dok. Jika orang tuanya emang memiliki kemungkinan jerawat, ya kemungkinan anaknya ada jerawat juga. Itu yang pertama. Kedua bisa dari hormonal, bisa dari pubertas, kehamilan, ataupun emang ada gangguan hormonal seperti PCOS. Nah, kalau kita bicara faktor risiko itu maksudnya gini, kalau kalian punya faktor risiko terhadap jerawat, misalnya orang tua, saudara segala macam jerawatan, belum tentu kalian juga jerawatan, tapi meningkatkan kemungkinan kalau kalian itu juga jerawatan. Nah, lalu dari penyebab, tadi kita udah bahas faktor risiko, ada satu lagi, faktor pencetus. Faktor pencetus itu berarti kalau kalian udah ada faktor risiko, udah ada penyebab, ditambah faktor pencetus ini jerawatnya bisa makin keluar. Nah, apa aja tuh faktor pencetus? Nah, yang pertama itu dari makanan. Biasanya paling sering adalah jika kita konsumsi makanan yang manis atau high glycemic index-nya tinggi. Selain itu dari makanan yang pedas ataupun emang dari produk yang berlebihan biasanya dok. Yang kedua bisa dari lifestyle. Kalau kamu sering berkeringat, itu biasanya meningkatkan juga tuh kelenjar minyaknya, overproduction juga. Dari stres yang berlebihan. Jadi sebenarnya stres itu emang benar adanya ya, bisa menyebabkan jerawat. Yes, it's not just a myth. Stres bisa bikin jerawatan karena stres bisa meningkatkan hormon kortisol yang bisa meningkatkan produksi minyak. Produksi minyak tuh balik ke salah satu 4 alasan pertama yang tadi Dokter Henny jelaskan. Selain itu bisa dari tidur nggak teratur. Betul. Yes. Tidur nggak teratur tuh mirip kayak stres sebenarnya. Meningkatkan hormon kortisol, jadi kelenjar minyaknya terproduksi, jadi bisa meningkatkan penyebab jerawat yang tadi kita bahas di awal. Betul. Harus diapain? Sebenarnya sesuai budget dok, emang harus diberikan obat, tapi kita bisa tambahkan dengan treatment-treatment yang tepat untuk kamu. Dan di klinik Photrepo banyak treatment yang dapat kamu lakukan. Iya. Sebenarnya budget termurah Dokter Henny, budget terendah. Misalnya ada pasien datang ke Dokter Henny, dok budget saya ini terbatas banget deh. Budget terendah yang Dokter Henny bisa kasih, ya oke, budget segini I can do something for your acne, itu berapa? 500.000 dok. 500.000? 500.000 itu udah paling minimal dan dapat membantu banget untuk acne juga. Jadi dengan budget 500.000 you can actually do something with your acne. What can you do? Yang pertama kamu dapat lakukan chemical peeling. Nah, chemical peeling ini kamu pasti pernah dengar di mana-mana sering melakukan peeling, tapi yang pasti kamu harus gunakan peeling yang emang khusus untuk jerawat. Dan di klinik Photrepo kita punya khusus untuk jerawat, yaitu peeling BHA atau salicylic acid. Yes, jadi nggak semua peeling itu sama ya dokter? Betul. Jadi ada yang untuk scar, ada yang hanya untuk glowing, dan ini khusus kita gunakan untuk pori-pori dan untuk jerawat. Kenapa peeling BHA ini bisa membantu untuk jerawat? Mungkin teman-teman banyak yang penasaran. Jadi BHA ini beda dengan peeling-peeling lainnya karena salicylic acid ini dapat masuk langsung ke pori-pori. Jadi emang targetnya masuk ke dalam lapisan yang tujuan target kita untuk menghilangkan jerawat, yaitu bagian pori-pori untuk menghilangkan minyaknya langsung dok. Selain itu karena ada efek keratolitik, dia dapat membersihkan sel-sel kulit mati yang menjadi penyebab jerawat tadi. Jadi peeling ini sebenarnya membantu di penyebab pertama dan penyebab kedua.
gitu. Jadi kalau dua ini udah direndahkan, kemungkinan jerawatnya untuk sembuh itu akan lebih tinggi. Kalau peeling ini biasanya dilakukannya berapa sering? Kita boleh lakukan sebulan sekali. Jadi pengerjaan peeling ini adalah sebenarnya cairan yang kita oleskan di kulit kamu. Biasanya ada rasa sedikit-sedikit perih, kemudian kita akan bersihkan. Efeknya itu akan ada rasa kering-kering berapa hari, 3-4 hari, kemudian akan terasa si kulitnya itu lebih cerah ya. Sel-sel kulit matinya lebih terangkat. Ini biasanya kamu dapat ulang sebulan sekali. Kalau budgetnya lebih banyak dari itu, misalnya pasiennya udah mulai percaya dan udah nabung gitu ya, kita bisa kerjakan yang lebih banyak. Budgetnya misalnya, oke dok, kalau tadi kan 500.000, budget saya sekarang saya tinggiin deh up to 1 million, 1 juta rupiah. Apa yang bisa dikerjakan? Selain dari peeling tadi, yang kamu dapat kerjakan adalah IPL. Jadi IPL ini bukan laser dok, tapi emang terapi cahaya. Dia beda dengan laser karena dia itu tidak spesifik. Dia dapat menembak ke beberapa area sekaligus. Contohnya seperti kita menembak langsung ke kelenjar yang menyebabkan minyaknya ini banyak. Kedua, dapat membantu untuk kemerahannya juga. Ini dapat kita lakukan, namun karena dia tidak spesifik, jadi kita perlu melakukan pengulangan lebih banyak dok. Gitu. Berapa banyak tuh dokter Henny? Berapa sering? Kalau untuk IPL pengulangannya sama 1 bulan sekali. Biasanya kamu dapat kombinasikan juga tuh dengan peeling tadi. Satu misconception yang pasien suka nanya, dok IPL sama laser tuh sebenarnya sama nggak sih? Kan ada beberapa klinik yang mungkin mispronouncing gitu ya, atau memanggil IPL ini sebagai laser. Mungkin dokter ini mau jelasin apa bedanya? Sebenarnya IPL sama laser itu dua hal yang berbeda. Emang kerjanya itu mirip banget dok, tapi sebenarnya mereka itu berbeda. Jadi kalau IPL itu hanya pulse light yang dilemparkan ke kulit kita, sedangkan kalau laser itu dia lebih spesifik laser light yang dipakai. Jadi dia itu ada gelombang-gelombang tertentu. Kalau pada IPL gelombangnya itu banyak, jadi tidak spesifik pada satu target. Sedangkan kalau untuk laser itu dia lebih spesifik. Dia misalnya kita emang mau targetnya kepada pigmen hitam, dia akan hanya menembak ke pigmen hitam itu sendiri. Jadi sebenarnya menggunakan laser atau teknologi yang lebih spesifik itu akan membantu perbaikan kulitnya itu jauh lebih baik dok dibandingkan dengan yang broad spectrum. Yes. Tapi having said that, kalau kalian punya budget terbatas, IPL juga bisa membantu. Karena IPL itu bekerja seperti laser walaupun tidak sespesifik laser. Untuk treatment di bawah 1 juta selain IPL, ada treatment lain yang mungkin unik untuk di klinik kami, yang mungkin tidak banyak ditawarkan klinik-klinik lain, itu namanya Acnetox. What is it, Dr. Henny? Jadi Acnetox ini adalah botox dok sebenarnya. Kalau botox kita injeksikan ke otot, ini kita injeksikan langsung ke kelenjar minyak tadi. Wait. Ini orang-orang mungkin pada wondering, botox untuk jerawat kok bisa? Gitu. Nah, jadi gimana cara kerjanya? Jadi botox yang kita pakai untuk Acnetox ini kita dilusi dok. Jadi kita bikin seencer mungkin yang emang efeknya hanya bisa dilakukan dan targetnya hanya untuk kelenjar minyak. Karena kita tahu kelenjar minyak ini emang overproduction, kerjanya terlalu aktif, maka Acnetox ini bantu untuk mengecilkan kelenjar ini sehingga produksinya berkurang. Yes, dan ini udah sangat well studied kalau menyuntikkan hyperdiluted botox pada pasien-pasien yang berjerawat itu bisa memberikan hasil yang cukup signifikan dan improvement yang sangat terlihat. Kalau pasiennya memiliki budget lebih, tadi kan dengan budget di bawah 1 juta, kalau pasien budgetnya up to 5 million deh, gitu, up to 5 juta untuk treatment jerawat, apa yang dokter Henny akan sarankan? Nah, kalau di klinik The Fold Repu, kamu dapat melakukan treatment Acne Fighter. Nah, Acne Fighter ini kita ada paket emang khusus untuk jerawat, jadi dapat menargetkan lebih banyak area yang tadi. Yang pertama, kamu dapat lakukan 2-step laser dok. 2-step laser ini, step pertama kita lakukan untuk langsung ke area jerawatnya. Jadi kita hancurkan bakterinya, kita redakan peradangannya, dan kemerahannya bisa langsung. Yang kedua, kita dapat menargetkan ke kelenjar minyaknya dok. Jadi yang pertama ke targetnya, kedua penyebabnya. Jadi dengan 2-step laser ini 1, 2, 3, 4 semua penyebab jerawatnya ini kita tangani. Betul. Kemudian yang kedua kita kasih tuh acne peeling tadi dok. Dalam paket itu ada acne peelingnya. Dan yang ketiga kita ada acne injection atau acne cocktail. Itu isinya adalah zinc. Jadi zinc itu adalah mineral yang emang sering kita tahu untuk jerawat karena emang gunanya itu adalah anti-inflamatori. Jadi membantu untuk meredakan jerawat-jerawat yang kemerahan. Jadi dia selain dari membantu alasan yang nomor 4 ini nih si zinc itu juga memiliki efek positif di kulit untuk menurunkan
efek androgenik dari hormon gitu ya. Jadi hormon yang biasanya ngenain kelenjar minyak lalu buat kelenjar minyak itu produksi minyak yang banyak itu diturunkan. Jadi kita secara tidak langsung sebenarnya menurunkan faktor resiko. Jadi seseorang yang memiliki faktor resiko untuk memiliki jerawat itu biasakan hormonnya, androgennya atau minyaknya di kulit itu lebih tinggi, kita turunkan di situ. Dan kita turunkan juga faktor pencetusnya ya Dokter Henny ya, faktor pencetus yang bisa menyebabkan produksi androgen berlebih dan menstimulasi kelenjar minyak yang overwork pada kulit. Nah sekarang kalau pasien yang datang ke Dokter Henny, dok, saya anak sultan. Jadi budgetnya terserah dokter atur aja, yang penting jerawat saya sembuh, muka saya beres, nggak berbekas. What would you recommend? Oke, jadi sebelum itu kita harus tahu dulu kenapa sebenarnya kalau kamu ada budget lebih, apa sih sebenarnya keuntungannya? Keuntungannya kamu dapat langsung target ke jerawatnya lebih cepat hilang. Karena dok, kalau jerawat itu dibiarkan kelamaan itu akan menjadi bekas. Bekas itu malah treatment jauh lebih lama lagi untuk dihilangkan. Makanya jika kamu emang ada budget lebih, kita langsung maksimalkan ke bekasnya juga. Jadi kita di sini kita dapat lakukan 3 step to 4 step laser. Jadi kalau 3 step laser ini kita gunakan 3 alat yang berbeda ke 3 target yang berbeda. Yang pertama kita langsung nembakkan laser, pico laser biasanya dok yang kita gunakan di sini ke kelenjar minyak. Jadi targetnya langsung ke kelenjar minyak, fungsinya adalah untuk mengecilkan kelenjar minyak ini. Yang kedua kita gunakan untuk menghilangkan kemerahan dok. Jadi biasanya jerawat yang merah-merah itu kita dapat redahkan juga. Di sini dengan kita meredakan kemerahan, kita meredakan juga inflamasinya. Yang ketiga, kita juga dapat menghilangkan bekas kehitaman. Biasanya bekas-bekas jerawat yang hitam itu susah dihilangkan sendiri dok, dibiarkan, biasanya perlu waktu yang agak lama. Jadi dengan laser spesifik untuk pigmen, kita dapat berikan sehingga bekasnya itu ikut hilang juga dok. Jadi kita langsung mengerjakan tembak semuanya langsung bersamaan. Nah tadi Dr. Henny ada mengatakan kalau 4 steps, what is the 4th step? Oke, jadi kalau 4 step itu seperti yang kita tahu dok, pori-pori itu besar karena adanya minyak. Kemudian adanya kolagennya itu mulai mengurang. Jadi dengan kita berikan laser khusus untuk pori-pori itu kita dapat menstimulasi kolagen baru sehingga pori-porinya ini akan lebih mengecil. Jadi akan kelihatan lebih glowing sih dok. Nah itu berapa Dr. Henny budgetnya? Sekitar 10 jutaan. Oke. Jadi cukup sultan budgetnya, tapi kita atasin bukan hanya jerawatnya, tapi bekas-bekasnya, dan juga kita memastikan kalau kesehatan kulitnya itu terjaga dan pulih kembali. Gitu Betul, ya. Jadi betul. kulitnya bukan cuma acne free, but it looks healthy and glowing. Dambaan semua orang. Nah, mungkin Dr. Henny ada yang mau ditambahin nggak dari tadi kita udah bahas semuanya mengenai treatment jerawat? Ya sebenarnya kalau untuk jerawat sendiri kita nggak bisa hanya menggunakan obat-obatan. Emang bisa, tapi memerlukan waktu yang cukup lama dok. Sebenarnya treatment ini tujuannya adalah untuk mempercepat proses penyembuhannya dok. Selain itu dengan kita ada budget lebih, sebenarnya kita dapat menargetkan langsung ke bekasnya. Kalau kamu nggak ada budget yang lebih, no problem. Kamu dapat menyelesaikan dulu jerawatnya, kemudian kita akan satu-satu kelarin bekasnya. Karena emang bekasnya itu jauh lebih susah dibandingkan jerawatnya itu sendiri dok. Jadi berapapun budgetmu, yang paling penting adalah build enough trust, kepercayaan dengan dokter yang menangani. We can always work with your budget. Yang penting kalian konsisten dan percaya sama dokternya. Jadi treatment yang dipilih itu nggak asal pilih, gitu kan? Kalau kalian punya budget yang terbatas, terus datang, terus treatmentnya asal pilih, itu jadi seperti buang duit di lautan. Betul. Gitu. Jadi kita harus tahu benar-benar dengan budget yang kalian punya, yang mana yang harus kita handle duluan. Jadi kalian juga akan datang berasa efficient dan cost efektif ya treatment Betul, tersebut. cost efektif. Nah, kalau kalian masih punya pertanyaan seputar jerawat dan treatment-treatment telah kita bahas tadi, boleh tinggalkan di kolom komentar di bawah ini, akan dijawab oleh saya dan Dr. Henny. Thank you for watching. Nah, kalau kamu punya masalah yang sama atau teman kamu punya masalah yang sama, kamu boleh share video ini. Jangan lupa like dan subscribe juga. Thank you.